Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dongeng Si Kancil dan Gigi Harimau. Pada suatu pagi yang sangat cerah, si Kancil sedang asik berlari-lari pagi. Udara yang segar dan langit yang cerah sangat menyenangkan untuk dinikmati. Jarang bisa melihat langit yang biru dan luas di tengah-tengah hutan yang lebat di desanya. Mentari sudah mulai tinggi bertengger di cakrawala, tanda bagi si Kancil untuk segera pulang ke rumahnya. Si Kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan dedaunan muda yang dia lewati. Tetapi tiba-tiba dia dikejutkan akan suara auman yang sangat keras dan menyeramkan, hingga seluruh tubuh si Kancil gemetar dibuatnya. Dan dilihatnya lah seekor harimau yang besar dan gagah telah menyeringai di depannya. Perasaan terkejut dan takut meliputi hati si Kancil. Dia tahu bahwa tubuh dengan corak belang-belang, kuku yang panjang, dan taring yang tajam di depannya adalah King Loreng. Dia adalah raja penguasa seluruh hutan yang terkenal zalim dan kejam, serta suka bertindak semena-mena. Kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya, tapi bukan si Kancil kalau sampai dia kehabisan akal. Maka si Kancil pun tidak berusaha lari. Dia tetap berjalan santai dengan pura-pura berjalan pincang, mengangkat salah satu kaki belakangnya. "Hai Kancil, apa yang kau tak mengenal aku?" teriak harimau. "Hamba mengenal Anda, Paduka. Tentunya dengan tubuh gagah, kuku taring, dan tubuh bercorak khas. Tak ada yang tak mengenali Paduka, raja hutan ini," jawab Kancil merendah. "Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Kenapa kau tak coba untuk lari?" tanya harimau dengan penasaran. "Secepat dan segesit apapun hamba lari, hamba tahu tak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka, dan akhirnya hamba pasti tertangkap juga. Apalagi dengan keadaan kaki hamba yang pincang ini," kata si Kancil. "Ha, benar, kau tak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tak asik kalau kita tak main kejar-kejaran dulu. Aku mau kamu lari dan nanti aku akan mengejarmu. Kalau cuma begini saja gak ada tantangannya sama sekali," pinta si harimau. "Kalau itu memang keinginan Paduka, hamba akan turuti. Tetapi sebelumnya jika boleh hamba minta satu permintaan," kata si Kancil. "Oh iya, silakan. Aku tak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati jadi santapanku." "Memangnya kamu mau minta apa?" tanya harimau. "Hamba hanya minta tolong Paduka cabutkan duri yang menancap di kaki belakang hamba, agar hamba bisa berlari dengan normal," pinta si Kancil. "Hahaha, cuma itu? Baiklah, akan kucabutkan duri dari kakimu, Kancil." Harimau pun kemudian menundukkan kepalanya di belakang si Kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, tiba-tiba si Kancil menendang dengan sekuat tenaga. Karena kejadian itu, si harimau pun berteriak kesakitan karena satu giginya patah.
dan si kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit, secepat kilat kancil berlari dan menghilang di balik semak-semak. Mulailah saat itulah perseteruan antara kancil dan harimau dimulai. Harimau yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh si kancil menyimpan rasa dendam yang terus ditahan, menunggu waktu yang tepat untuk membalas perbuatan kancil dalam kisah dan waktu yang lain. Kisah selanjutnya yaitu kisah bunga dan kupu-kupu. Dahulu kala ada sebuah hutan yang cukup asri. Di dalam hutan tersebut tumbuh berbagai pohon dengan buah-buah yang manis dan enak, sehingga banyak binatang yang senang tinggal dan menetap di dalam hutan tersebut. Pada suatu hari yang sangat cerah, hutan tersebut kedatangan seekor penghuni baru. Dia adalah si ulat bulu. Tapi para hewan dan pohon sangat membencinya karena dia terkenal sangat rakus dan tak memiliki manfaat apapun. Dia sangat rakus dalam memakan dedaunan, sehingga banyak pohon yang tak mau dia tinggali. Sehingga si ulat harus berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari tempat tinggalnya. "Wahai pohon mangga, bolehkah aku ikut tinggal di dahanmu?" tanya ulat pada pohon mangga. "Kau tak boleh tinggal di sini karena makanmu banyak. Jika kau terlalu banyak memakan daunku, maka aku tak akan bisa lagi berbuah. Carilah pohon lainnya," kata pohon mangga dengan ketusnya. "Tapi aku berjanji, suatu saat budimu pasti akan aku balas. Izinkan aku tinggal di sini karena aku tak lagi memiliki rumah lain," kata si ulat memelas. "Pokoknya tidak boleh, karena para hewan yang ikut tinggal di pohonku pasti juga tidak setuju. Karena jika buahku berkurang, mereka juga akan kekurangan makanan. Lagi pula, apa yang bisa kau lakukan? Makhluk jelek dan lemah sepertimu tak bisa melakukan apa-apa selain makan dan makan saja. Sana pergi, cari pohon yang lain," kata pohon mangga dengan membentak. Akhirnya dengan sedih ulat pun pergi mencari pohon lain yang mau dia tinggali. Tapi jawaban tiap pohon yang dia temuinya sama, tak ada yang mau menerimanya. Akhirnya dia keluar dari hutan menuju ke pinggir hutan. Dia menangis dengan sedih meratapi nasib yang dia alami. Ternyata tanpa dia sadari ada pohon bunga yang dari tadi memperhatikan dia. "Mengapa kau menangis, ulat? Katakan masalahmu. Mungkin aku bisa membantumu," kata si bunga. Siapa yang bicara?" kata ulat terbata-bata karena kaget. "Aku yang bicara. Lihatlah ke atas. Aku adalah bunga. Aku adalah ratu dari semua bunga yang ada di padang ini," jawab bunga. Lalu si ulat pun menceritakan kisahnya dengan menangis. Mendengar kisah ulat yang sangat sedih, bunga menjadi sangat iba. "Tak usah kau menangis lagi, kawan. Kau bisa tinggal di sini. Kau bisa memilih tinggal di pohonku atau pohon bunga manapun yang kau mau. Mereka pasti tak akan menolak karena mereka adalah rakyatku," kata bunga matahari. Mendengar jawaban dari bunga, ulat menjadi sangat senang. Dia tersenyum dan menghapus air mata di pipinya. "Benarkah itu, kawan?" tanya ulat tak percaya. "Tentu saja benar.
aku tak pernah berbohong. Lagi pula, tak ada satu hewan pun yang mau tinggal di pohon atau dahan kami, karena kami tak memiliki buah. Jika kau mau tinggal di sini, tentu aku akan merasa senang karena memiliki teman baru, jawab bunga. Tapi kawan, kata mereka, aku banyak makan, sehingga mereka tak mau aku tinggal di dahan mereka. Mereka takut kalau daun mereka habis dan tak bisa berbuah. Apa kau tak takut kalau daunmu habis seperti yang mereka katakan? Tanya ulat ragu. Hahaha. Berarti mereka berpikir sempit. Apalah arti sebuah daun? Seorang teman lebih berharga dan susah untuk dicari, sedangkan daun akan bisa tumbuh lagi dengan sendirinya. Kau tak usah khawatir kawan, jawab bunga dengan bijak. Ulat sangat senang mendengar jawaban yang sangat bijak itu. Dan mulai saat itu pada saat itu ulat dan bunga menjadi sahabat baik. Tiap hari mereka bercanda dan bercerita tentang banyak hal. Itu adalah hari-hari terindah yang dilalui dua sahabat tersebut. Sehingga pada suatu hari, bunga, sahabatku, ini adalah hari terakhir aku bisa bercanda denganmu, kata si ulat. Mendengar perkataan sahabatnya itu, bunga terkejut. Memangnya engkau hendak kemana kawan? Apakah kau mau pergi meninggalkan aku? Tanya bunga kepada ulat. Tidak sahabatku, aku tak akan mungkin meninggalkan sahabat sebaik dirimu. Aku hanya mau berpamitan. Mulai besok aku akan berpuasa dan mengurung diriku untuk tidur panjang. Mungkin sudah saatnya aku mulai membalas budi baikmu, jawab si ulat. Berpuasa, tidur panjang, membalas budi, apa yang kau maksud kawan? Aku sama sekali tidak mengerti apa maksud ucapanmu, kata bunga kebingungan. Kau akan mengerti nanti pada saatnya kawan. Untuk sementara, aku akan meminjam dahanmu untuk membangun rumahku dalam berpuasa. Kumohon kau mengizinkannya, kata si ulat. Apapun yang terbaik untukmu kawan, aku pasti mendukungmu, jawab si bunga. Akhirnya mulailah si ulat membuat rumahnya dan berpuasa. Dia membungkus dirinya dalam balutan benang-benang yang membentuk sebuah kantung dan biasa kita kenal dengan kepompong. Berhari-hari sudah bunga merawat dan menunggu teman baiknya itu bangun. Dia melindunginya dari panas, angin, dan juga hujan, dan akhirnya tibalah waktunya untuk si ulat bangun dari tidur panjangnya. Tapi betapa terkejutnya si bunga karena dia melihat bukan lagi ulat sahabatnya yang keluar dari kantong itu, melainkan seekor makhluk indah bersayap yang sangat indah dan sangat cantik. Siapa engkau? Di mana ulat sahabatku? Tanya bunga kebingungan. Akulah ulat sahabatmu kawan. Kau tak usah heran. Setelah aku berpuasa dan tidur dalam kantong ini, aku akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Aku makan banyak ketika menjadi ulat, adalah sebagai bekal puasaku untuk menjadi kupu-kupu. Tapi mereka tak tahu itu, dan kini saatnya aku membalas budimu dengan membantu penyerbukanmu dan semua rakyat bungamu, jawab kupu-kupu yang ternyata ulat itu. Mendengar penjelasan dari ulat yang kini menjadi kupu-kupu, bunga menjadi sangat gembira. Ternyata sahabatnya itu memiliki kemampuan yang aneh dan sangat luar biasa. Sebuah kemampuan yang tak dimiliki oleh
hewan lainnya. Dan mulai saat itu, persahabatan mereka menjadi semakin erat, dan persahabatan tersebut berlanjut hingga anak cucu mereka. Kupu-kupu dan bunga selalu menjadi teman sejati sampai saat ini. Kisah selanjutnya adalah kisah si kancil dan Raja Kera. Tersebutlah sebuah desa kecil tempat para binatang yang bernama Alas Roban. Di desa itu dihuni oleh beberapa keluarga binatang, dan salah satunya adalah kancil. Pada suatu hari, si kancil mengajak teman-temannya untuk berjalan-jalan keluar desa. Dia sangat penasaran dengan hal apa saja yang ada di luar desanya. Si kelinci yang selalu menjadi teman setianya mengikutinya dari belakang. "Cil, apa kita tak terlalu jauh dari desa? Yuk kita pulang saja yuk, aku takut," kata si kelinci. "Iya Cil," kata ibuku, "area di luar desa tidak aman. Daerah ini dikuasai oleh para bandit kera." "Alah, kamu gak usah takut, kan ada aku." "Emangnya ada apa dengan para kera itu?" tanya si kancil. "Mereka itu adalah kelompok kera jahat. Kadang mereka juga masuk ke desa kita. Pimpinan mereka sangat menyeramkan, bertubuh besar dan kuat. Itulah yang membuatnya sangat ditakuti dan disegani. Karena sangat jarang yang bisa lolos dari pemburu hidup-hidup," kata kelinci menjelaskan. "Ah masa, kalau cuma lolos dari pemburu saja itu urusan kecil. Jaga mulutmu bocah, kau tak tahu di mana kau berada. Ini daerah kekuasaanku." Tiba-tiba sebuah suara memotong perkataan kancil. Dalam sekejap, tempat itu telah dikepung para kera. Mereka menghampiri kancil dan kelinci. "Kau berani menghinaku di daerah kekuasaanku?" kata pemimpin kera itu. "Loh, memang kau ini siapa? Emang hutan ini milikmu?" jawab si kancil. Sementara kelinci menggigil ketakutan di belakangnya. "Lancang sekali kau. Lihat baik-baik diriku. Dengan tubuh yang besar dan kuat, akulah hewan terkuat di wilayah ini. Akulah satu-satunya hewan yang mampu lepas dari para pemburu. Akulah pimpinan para kera di sini," jawab kera itu dengan sombongnya. "Terus, kalau kamu pimpinan para kera, emangnya kenapa? Terus kalau kamu pernah bebas dari para pemburu, aku harus apa? Sudahlah, gak usah sok nakut-nakuti aku. Lagian semua kisah tentang paman juga belum ada buktinya. Kalau cuma kabur dari pemburu saja aku juga bisa paman. Jangankan cuma ditangkap, dibawa sampai rumah mereka saja aku juga masih bisa pulang." Raja Kera sangat terkejut mendengar jawaban kancil itu. Bahkan semua kera dan si kelinci teman kancil itu melongo dibuatnya. "Haha, besar juga mulutmu. Kalau begitu bagaimana kalau kita bertaruh untuk membuktikan ocehanmu?" kata Raja Kera. "Boleh. Emang taruhan paman apa kalau aku menang?" "Dan pastinya sih aku bakal menang," jawab si kancil dengan enteng. "Hahaha, aku suka gayamu bocah. Sangat percaya diri dan bersemangat, tapi juga sangat ceroboh. Baiklah, apapun yang kau minta katakan padaku." "Oke, aku gak minta yang aneh-aneh. Aku cuma minta kalau aku menang, paman dan para gerombolan paman tidak boleh semena-mena lagi. Dan tentunya tidak boleh menjarah barang yang bukan haknya.
mulailah hidup dengan baik. Dan yang kedua, jika aku berhasil lolos, paman dan para gerombolan paman harus menceritakan kisah tentang diriku ke semua penjuru alas roban ini, agar semua tahu tentang kisahku. Bagaimana, setuju? Tanya Kancil. Hahaha, dasar kau bocah yang aneh. Kau mempertaruhkan nyawamu hanya untuk hal sebodoh itu? Kau tak berminat jadi raja menggantikanku? Tidak, paman, cuma itu aja, kata Kancil dengan singkat. Wah, baru kali ini aku bertemu bocah yang bernyali besar sepertimu. Baiklah, aku sanggupi permintaanmu. Sekarang buktikan semua ocehanmu barusan, atau kau akan menyesal karena telah berani mempermainkan aku, ancam Raja Kera. Oke, siapa takut. Sekarang antar aku di mana tempat perangkap para pemburu, kata Kancil menyanggupi. Cil, kamu yakin mau melakukan itu? Itu sangat berbahaya loh, Cil. Sama saja kau mengantarkan nyawamu. Lebih baik kita lari saja dan pulang ke desa, bisik si kelinci pada Kancil. Kamu tenang saja kawan. Aku pasti baik-baik saja. Aku punya 1001 rencana. Jadi tak usah khawatir. Kamu tunggu saja aku di sini, kata Kancil menenangkan temannya. Akhirnya dengan dipandu seekor kera beruk, anak buah Raja Kera, si Kancil berjalan menuju tempat perangkap berada. Perjalanan yang lumayan jauh karena letak perangkap itu berada di pinggiran hutan. Nah, kita sudah sampai. Aku hanya bisa mengantarkanmu sampai sini saja. Itu dia letak perangkapnya. Kamu lihat daun-daun kering itu? Jika kamu menginjaknya, maka sebuah akan menjerat kakimu hingga kau akan terperangkap. Aku akan mengawasimu dari sini untuk memastikan bahwa kamu benar-benar terperangkap oleh tali itu. Kemudian aku akan pergi menghadap raja untuk melapor, kata kera beru untuk menjelaskan. Baiklah, kamu tunggu di sini. Aku akan menuju ke arah perangkap itu, kata si Kancil sambil berlalu. Kemudian si Kancil sambil berlalu menuju ke arah perangkap itu dan menginjaknya hingga kakinya terjerat dan terikat terbalik di atas pohon. Setelah memastikan si Kancil benar-benar terjebak dan tak dapat lepas, kera beru pun kembali untuk melapor ke rajanya. Hahaha, jadi bocah itu benar-benar melakukannya? Tanya raja. Benar, Paduka, jawab kera beru. Benar-benar bocah yang bernyali besar. Aku salut dan akan berkabung untuk kematiannya sebagai ungkapan rasa penghormatanku, kata Raja Kera. Sementara si kelinci hanya bisa menangisi nasib yang menimpa si Kancil. Dia tak mengira si Kancil akan mati dengan cara yang mengenaskan. Sementara itu, di tempat lain si Kancil masih tergelantung di atas perangkap. Sudah berkali-kali dia berusaha melepaskan diri, tapi tetap tak berhasil melepaskan kakinya dari jerat tali tersebut. Ternyata tali ini benar-benar erat. Aku tak mampu lepas sendiri. Wah, bisa-bisa aku benar-benar tertangkap pemburu nih. Aku harus cepat-cepatlah cari akal, gumam si Kancil. Ketika si Kancil sedang berpikir keras, tiba-tiba seekor elang hinggap di pohon itu. Kamu sedang apa, Cil? Kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Ini kan sudah terlalu jauh dari desa, tanya ketiga merpati itu serentak. Kancil seperti mengenali suara itu.
Itu seperti suara teman lamanya. Lalu dia pun melihat ke atas pohon. "Elang, kenapa kamu bisa ada di sini?" kata Kancil senang melihat terkejut. "Aku sedang cari makan. Lalu aku melihatmu tergelantung. Memang ceritanya gimana kok sampai kamu bisa terjebak di perangkap ini?" tanya si elang. Lalu si Kancil pun menceritakan semua hal yang dia alami kepada elang itu. "Nah, kamu sudah tahu ceritanya. Sekarang aku membutuhkan bantuanmu sebelum para pemburu datang," pinta si Kancil. "Apa yang bisa saya lakukan untukmu, Cil?" tanya elang. "Kamu buanglah kotoran di tubuhku sebanyak-banyaknya. Kalau bisa lumuri seluruh tubuhku dengan kotoranmu. Kalian tak usah tanya alasannya apa, yang penting lakukan saja. Dan setelah itu cepat-cepat kalian pergi sebelum para pemburu datang," perintah si Kancil. Elang pun segera melakukan perintah si Kancil. Setelah semua selesai dan dirasa cukup, dia kemudian terbang meninggalkan si Kancil. Tak lama setelah elang pergi, para pemburu datang. Mereka melihat tubuh si Kancil yang tergantung terkena perangkap mereka. "Hei, lihat apa yang kita tangkap, seekor kancil," kata pemburu satu. Tapi sepertinya kancil itu sudah membusuk. Mungkin sudah beberapa hari dia terjebak dan mati kelaparan. Kita kan sudah hampir 1 minggu tidak melihat perangkap gara-gara kita pergi ke kota menuju hasil panen. Lihat saja tubuhnya sudah berbau busuk dan dikerubungi banyak lalat," kata pemburu kedua. "Wah, sepertinya benar, Pak. Lalu mau kita apakan bangkai ini?" tanya pemburu satu. "Ya, kita turunkan lalu kita buang ke hutan biar dimakan harimau. Memangnya bangkai busuk mau kita apakan lagi? Setelah itu kita pasang lagi perangkapnya," jawab pemburu dua. "Baik, Pak," kata pemburu satu, kemudian melepaskan tali perangkap yang menjerat si Kancil. Kemudian tubuh si Kancil mereka gotong dan dibuang ke hutan. Kemudian mereka tinggalkan. Setelah memastikan para pemburu sudah pergi, si Kancil yang dari tadi pura-pura mati segera bangun. Dia merasa lega karena rencananya benar-benar berhasil. Si Kancil pun kemudian membersihkan diri di sungai dan pulang menemui Raja Kong untuk menagih taruhan mereka. Kontan saja para kera dan kancil temannya dibuat terkejut dengan kembalinya si Kancil. Lebih-lebih Raja Kera. Dia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan si Kancil bisa pulang tanpa ada luka sedikit pun. "Hai Paman, sekarang tepati janjimu. Lihat, aku menang taruhan seperti yang kukatakan." Kata Kancil. Bagaimana kau bisa lolos? Sungguh di luar dugaan, tak masuk di akal," tanya Raja Kera tergagap tak percaya. Sudah, tak perlu aku jelaskan lagi. Sekarang yang penting aku sudah membuktikan omonganku dan sekarang Paman harus menepati janji, jawab si Kancil. Kau memang punya banyak kejutan, bocah. Sebagai raja, aku akan menepati janjiku. Aku dan semua rakyatku tidak akan menjarah lagi. Dan aku akan menyebarkan semua kisahmu ke seluruh pelosok hutan, agar mereka mengenalmu dan mengetahui akan kehebatanmu. Tapi, bocah, aku belum tahu siapa namamu. Dan harus kupanggil apa dirimu dengan ceritaku? Tanya Raja Kera. Sebut saja namaku Kancil. Lalu setelah kejadian itu, Kancil pun mengajak kedua temannya kembali ke desa.
dan si kelinci pun menceritakan pengalamannya bersama kancil kepada seluruh warga hutan, dan para kawanan kera pun menceritakan kehebatan kancil ke semua hewan yang ditemuinya. Kisah selanjutnya yaitu kisah kancil dan gajah dan tikus. Suatu hari si Koko Kancil berniat bertandang ke kediaman si Mos Tikus, sahabat lamanya. Pagi-pagi sekali si Koko Kancil sudah mulai berangkat dari kediamannya agar dia tidak terlalu siang tiba di rumah si tikus. Si tikus tinggal di sebuah kawasan kecil di pinggiran hutan. Tempat itu sangat indah karena terdapat sebuah danau kecil di tempat itu. Si tikus tinggal secara berkelompok, terdiri dari beberapa keluarga dan dipimpin oleh sesepuh tokoh tikus yang menjadi sahabat karibnya si kancil. Akhirnya, setelah berjalan hampir setengah hari, si kancil tiba di perkampungan tikus dan disambut gembira oleh tikus sahabatnya. "Wah kancil, sahabatku, sudah lama kita tidak bersuara. Tapi kau masih saja kurus tak gemuk-gemuk," canda si tikus menggoda. "Ah benar, sejak peristiwa terakhir kali kita bertemu dengan harimau, hingga kini kita baru bertemu lagi. Tapi anehnya badanmu tetap saja kecil, tak tinggi-tinggi, hehehe," si kancil membalas kelakuan sahabatnya itu. Mereka memang sudah sangat lama tak bertemu sejak peristiwa si kancil menolong tikus dari terkaman harimau. Bahkan karena pertolongan si kancil, tikus dan harimau akhirnya bersahabat. Kedua kawan lama itu bersendau gurau dengan hangatnya mengenang masa lalu mereka. Saling puji dan saling ejek seakan menjadi hal yang biasa, yang selalu bisa mendatangkan tawa dan membuat mereka lebih akrab. Tapi beberapa waktu kemudian, mereka dikagetkan oleh tanah yang terguncang. Mereka lari keluar dari rumah karena mengira terjadi gempa bumi. Tak terkecuali si kancil. Tapi ternyata anggapan mereka salah, karena yang membuat bumi bergoncang adalah segerombolan gajah yang merangsak masuk ke daerah pinggiran hutan dan memakan semua tumbuhan di sana. Akibatnya tempat itu menjadi porak-poranda karena banyak pohon yang tumbang dan patah diterjang oleh para gajah. Melihat hal itu, si tikus menjadi prihatin. Mereka memiliki tanggung jawab sebagai kepala kampung. Si tikus pun menghampiri kawanan gajah itu untuk memberi nasihat. Melihat kawanannya berjalan ke arah gerombolan gajah, si kancil mengikuti karena takut jika terjadi sesuatu pada si tikus. "Hai kawan-kawan, aku mohon jangan merusak alam di sekitar sini. Ini kampung kami. Jadi silahkan kembali dan mencari makan ke padang rumput tempat biasa kalian mencari makan. Lihatlah, banyak pohon yang patah dan tumbang karena kalian terjang membabi buta," kata si tikus. Mendengar ada yang berkata pada mereka, gerombolan gajah mencari-cari dari mana arah suara itu muncul. Lama mereka mencari tapi tak melihat satu sosok yang mereka lihat. Tapi begitu mereka tahu bahwa yang berkata pada mereka adalah seekor tikus yang sedang berdiri di atas batu, kontan mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu datanglah satu gajah yang cukup besar menghampiri si tikus yang ditemani kancil di sampingnya. Mungkin gajah besar itu adalah kepala gerombolan. "Hai makhluk kecil, apa yang kau bilang? Mau mengatur kami?" "Makhluk kecil, rendahan sepertimu tak pantas berada di sini," sok menasehati. "Bisa-bisanya kamu terinjak oleh kami.
lalu gepeng dan mati. Hahaha, kata kepala gajah itu. Si tikus terdiam. Dia agak takut karena gajah itu memiliki tubuh yang besar dan kuat, sedangkan dirinya bertubuh kecil dan lemah jika dibanding para gajah. Melihat temannya yang ketakutan, si kancil akhirnya ikut angkat bicara. "Hai makhluk sombong, kamu tak tahu dengan siapa kamu bicara?" teriak si kancil. Para gajah pun mengalihkan pandangannya pada si kancil yang bertubuh mungil dan kecil. "Hahaha, ada hewan mungil lagi yang sok jadi pahlawan kesiangan. Memangnya si kerdil itu siapa? Kamu tak tahu kalau kami ini hewan terkuat di sini? Bahkan harimau dan singa tak ada yang berani melawan kami," kata gajah menyombongkan diri. Dengan geram kancil menjawab, "Dia itu adalah raja hutan di sini. Jangankan cuma kamu, harimau dan singa saja mampu dia makan dengan giginya yang tajam dan kuat," kata si kancil. "Hahaha, apa kamu bilang? Kamu itu mimpi ya? Makhluk kecil rendahan ini mau memakan kami juga? Sudah gila kau ya," kata gajah mengejek sambil tertawa terbahak. "Oh, jadi kalian meragukan kemampuan raja kami ini? Mau bukti?" tantang si kancil. "Buktikan kalau memang benar begitu. Apa yang ingin kau tunjukkan hewan kecil?" tanya gajah mulai marah karena tersinggung. "Baik, apa kau mampu memakan batang pohon dan kayu?" tanya kancil. "Hah, gila kau? Mana mungkin ada hewan yang mampu memakan batang kayu? Bahkan gigi singa dan harimau yang tajam tak akan mampu memakan kayu," kata gajah. Seakan tahu dengan siasat si kancil, si tikus berusaha sok angkuh dan berani. "Rajaku ini giginya sangat kuat dan tajam. Jangankan daging kalian, batang kayu yang besar pun tak menjadi masalah untuk dirinya. Mampu dirobohkan dan dia makan," kata si kancil. "Hahaha, dua hewan kecil yang gila," kata gajah semakin mengejek. "Baiklah, kalau kalian tak percaya, tapi jika semua kata-kataku mampu dibuktikan, kalian harus bersedia menjadi santapan rajaku ini. Dia sudah cukup lama tak makan daging gajah. Kalian jangan lari ya," kata si kancil menantang. Si kancil lalu memberi isyarat pada si tikus untuk melanjutkan tugasnya. Tikus pun lalu menuju sebuah pohon yang cukup besar, lalu menggigit menggerogoti batang pohon tersebut. Menggerogotinya hingga pohon itu lama-kelamaan terkikis dan hampir tumbang. Melihat hal itu, para gerombolan gajah menjadi kaget. Mereka mengira bahwa tikus memang kuat dan mampu memakan segalanya termasuk mereka. Tanpa menunggu perintah, semua kawanan gajah itu lari tunggang langgang mencari selamat karena takut jika tikus benar-benar akan memakan mereka. Melihat hal itu, tikus dan kancil tertawa geli. "Ya, lari sana. Tapi jika sampai rajaku bertemu kalian lagi, maka dia akan memakan kalian hidup-hidup. Ingat itu." Gajah adalah hewan yang memiliki ingatan yang cukup kuat. Semenjak hari itu, kawanan gajah tak ada lagi yang berani ke tempat itu. Bahkan sampai sekarang, setiap gajah bertemu dengan tikus, mereka akan merasa ketakutan karena takut dimakan olehnya.